apa yang dipaparkan dan apa yang dijelaskan oleh Ruksamin untuk mensejahterakan daripada ASN maupun non-ASN kita. Yang pertama, guru-guru kita fasilitasi mereka untuk mereka bisa dapat sertifikasi. Bagi mereka yang belum bisa mendapatkan sertifikasi, maka pemerintah daerah menyiapkan yang namanya TPP. Begitu juga P3K kita. P3K kita alhamdulillah sudah juga kita siapkan mereka TPP, tunjangan tambahan penghasilan buat mereka. Ini dalam rangka kita memacu supaya kinerja mereka betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Gina Samsudin Mirsab mencoba mengulas tentang apa yang dilakukan oleh Ruksamin dan bagaimana hingga dieluk-elukan di wilayah Konawe Utara sebagai seorang bupati, dibanggakan oleh masyarakatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ayo kita ikuti dan terus ikuti hingga akhir. Oh, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Opini Gino Television Indonesia mencoba mengulasnya. Bupati Konawe Utara, Dr. Ruksamin ini ternyata meletakkan batu pertama untuk mendidik masyarakatnya, diawali dari PAUD atau pendidikan anak usia dini. Tentu saja, apa yang dipaparkan dan apa yang dijelaskan oleh Ruksamin selama ini. Kali ini kita akan mengulasnya dan bagaimana kisahnya. Ikuti terus karena pentingnya informasi ini, sehingga sepatutnya kita semua harus mengikutinya karena dia dua periode dan dia adalah calon gubernur yang saat ini sedang ngetren di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat nasional. Kemudian kita juga di pemerintah daerah itu menjadi salah satu bagaimana tujuan kita membangun agar melahirkan generasi yang sehat, tumbuh, sehat, subur, dan pemikiran pola pikir yang baik. Itu tujuannya stunting. Karena stunting bukan hanya diukur dari tubuhnya yang kerdil, kurus, pendek, apa semua, tapi termasuk dengan otaknya. Nah, kita akan mempersiapkan Konawe Utara harus kita mulai. Saya kaget dulu, pertama saya datang Bunda, itu baru 13. Saya cek. Alhamdulillah kita gas terus apa semua, baik pendekatan anggaran, pendekatan kebijakan apa semua. Alhamdulillah di akhir masa jabatan saya kemarin sudah 130, bayangkan 123 yang sudah terbentuk. Nah ini saya minta pertama semua ibu-ibu penabau, saya minta paling lambat laporan 1 minggu sudah harus ada laporan. Ruksamin dalam bekerja untuk menyelesaikan semua pendidikan di wilayah ini. Ia mengawalinya dengan memberikan fasilitas kepada guru-guru mulai dari PAUD hingga pendidikan sederajat di wilayah itu. Hal ini fasilitas yang dipaparkan dan telah diberikan oleh pemerintah daerah, yakni antara lain fasilitas laptop hingga sepeda motor diberikan kepada guru-guru agar mereka melakukan pendidikan dan menaikkan taraf sumber daya manusia di wilayah ini makin mapan.
Ruksamin dalam penerapan pendidikan yang telah dicanangkan di wilayah Konawe Utara sebagai titik awal untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tentu saja diawali dari dunia pendidikan. Pendidikan dasar inilah sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, bahkan masyarakat di Konawe Utara ini menjadi salah satu tumpuan hari esok karena diperkirakan oleh Ruksamin bahwa daerah Konawe Utara akan menjadi pusat industri energi, di mana di wilayahnya dipenuhi dengan tambang nikel. Selain itu, bukan satu-satunya andalan masyarakat atau andalan Ruksamin sebagai tambang nikel, melainkan ada beberapa fasilitas-fasilitas lain lagi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, di antaranya adanya sumber daya perikanan, sumber daya pertanian. Di sini diterapkannya perlahan-lahan sehingga guru-guru diberikan fasilitas sepeda motor itu bukanlah pemberian begitu saja, tetapi sudah melalui kajian akademik dan melalui riset akademik, melalui pendidikan dan pemberian fasilitas ini diharapkan akan sukses daerah ini ke depan. Tentu melalui pendidikan akan sukses segalanya. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Ruksamin memahami betul apa yang sebenarnya yang diawali di saat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara yang saat ini jelang 17 tahun usianya sebagai daerah pemekaran. Tentu segala macam fasilitas dipersiapkannya, tapi oleh Ruksamin menyebutkan dunia pendidikanlah yang lebih awal diterapkannya untuk bagaimana melahirkan pendidik-pendidik. Sesuai dengan laporan yang dilaporkan, fisiknya alhamdulillah sudah lebih dari 50%, walaupun realisasi keuangannya itu baru berkisar sekitar 30%, seperti itu. Ya, kalau untuk target pembangunan ibu kota sendiri sampai kapan Pak Bupati? Pembangunan ibu kota akan berlanjut sampai 2024, karena tahun ini masih ada beberapa yang belum kita sentuh semua. Insya Allah 2024 mulai dari perubahan lagi akan kita tambah dan bahkan. Ruksamin cukup beralasan karena melalui kajian akademik dan riset yang telah dilaksanakan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini, bahkan
Dia juga mengundang beberapa perguruan tinggi dari beberapa daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Konawe Utara dipersiapkan betul-betul, bukan saja daerah ini memiliki nilai ekonomi tinggi, juga yang paling diutamakan adalah dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan tentu merupakan salah satu momentum utama bagaimana suksesnya pemberdayaan masyarakatnya hingga tertariknya dan meningkatnya sumber daya manusia di wilayah Konawe Utara. Tentu Konawe Utara akan menjadi basis energi dunia di hari esok, Papa Ruksamin. Selain itu, Papa Ruksamin menyebutkan bahwa daerah pertambangan yang termasuk pertambangan yang terbesar di wilayah Indonesia ini, tentu saja daerah ini bukanlah daerah biasa, karena daerah ini sudah melalui kerjasamanya dengan Bappenas sehingga dirancanglah berbagai macam induk-induk atau daerah-daerah tertentu dan pemetaan wilayahnya. Kan? Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia kali ini. Semoga paparan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat di seluruh Indonesia, terkhusus masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena daerah ini mau tidak mau tetap akan maju. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan semoga. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Apa yang dipaparkan